Menawarkan perdagangan, wahai hambaku, maukah engkau aku tawari surga, kamu beli dengan harga yang murah. Tapi sesungguhnya sehebat-hebat manusia, sesoleh-soleh manusia, sealim-alim manusia tidak akan cukup pahalanya untuk dipakai membeli surga. Tetapi saya kasih kemurahan, asal kamu punya voucher syafaat yang aku titipkan kepada hambaku, kekasihku yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau akan bisa membeli surgaku yang harganya adalah amal ibadahmu, imanmu, jihadmu, plus asal ada vouchernya kamu masuk surga semua. Jadi saiki iki lek kowe nyambut gawe apa wae nek iso disertai dengan harapan mendapatkan voucher atau kupon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek orang yang nggo syafaat iki kangelan arep tuku swarga. Gitu ya. Meskipun kowe sedina sembahyang ping 50 misalnya gitu, tetap ora cukup tinggal tuku swarga. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu kita belajarnya tetap kepada Al-Quran. Tetap kepada Al-Quran, karena Al-Quran sangat lengkap dan Al-Quran menawarkan kata-kata yang seperti orang dagang. Satu, dagang atau tijarah atau perniagaan. Beli, Allah mengatakan, aku membeli dari orang-orang beriman diri dan hartanya untuk aku bayarkan surga kepada dia. Jadi surga dipakai untuk biaya tuku awakmu, tuku kowe karo tuku hartamu. Artinya hartamu itu dipakai untuk manfaat setinggi mungkin sehingga dia bernilai surga. Kemudian ada kata kordon atau yukrid, itu Allah ngomong, kowe gelem ngutangi aku ora, kowe nek gelem ngutangi aku, kowe tak bayar berlipat-lipat. Mayyukridullahu qardhan hasanan fayudha'ifahu dan seterusnya itu. Jadi Allah itu berjual beli sama kita, janjane kayak mengacting. Kayak ora butuh apa-apa, Allah itu enggak butuh apa-apa, cuman dia ingin bermesraan dengan kita sehingga dia menawarkan satu sistem hubungan di mana ada jual beli. Kita beli surga dengan cara beriman, berhijrah dan berjihad. Nanti kita jelaskan bersama. Selama ini penjelasannya beriman adalah kue dadi wong sing sregep salat, kue sing sregep poso, taat kepada Allah dalam ibadah mahdoh. Padahal beriman itu harus kita terjemahkan menjadi kamu jadilah manusia yang amanah, kamu jadilah manusia yang bisa dipercaya sehingga kamu bisa mempercayai orang. Biasanya orang yang tidak bisa dipercaya, biasanya dia juga tidak bisa percaya kepada orang. Kalau kita bisa dipercaya, kita juga akan mudah percaya kepada orang. Jadi itu semua urusannya iman, aman, amin, amanah, atau mukmin, ya semua itu urusannya sama. Bahwa kalau Anda bersyahadat kepada Allah, Anda juga bersyahadat kepada ciptaan Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda juga beriman kepada semua yang menyangkut iman kepada Allah. Jadi kowe kudu percaya karo beras, bahwa beras iso kok liwet dadi sego. Nek kowe ora percaya kowe ora liwet. Kamu beriman kepada karyawanmu, maka karyawanmu juga akan beriman kepadamu. Beriman dalam arti saling memberikan trust satu sama lain, kepercayaan satu sama lain. Kamu harus percaya kepada alam. Kamu harus percaya bahwa kalau jagung kamu tandur, Allah akan menumbuhkan jagung itu sampai berbuah. Karena manusia tidak bisa membuat tanaman itu tumbuh dan tidak mungkin menciptakan buah dari jagung itu. Allah yang mengerjakan pembuahan jagung dan semua pohon-pohon atau buah-buah yang lainnya. Nah, itu namanya beriman. Jadi beriman itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kebudayaan, seserawungan biasa, apalagi di dalam politik dan urusan negara. Harus kita terapkan. Presiden satu, calon presiden satu harus punya kepercayaan nasionalistik kepada dua. Dan yang dua juga harus punya kepercayaan nasionalistik kepada tiga. Sehingga tidak perlu rekonsiliasi. Rekonsiliasi hanya berlaku pada orang yang tidak saling percaya dan bertengkar. Selama mereka tidak bertengkar, mereka tidak perlu rekonsiliasi. Dan seterusnya. Nah, itu kita terapkan di segala bidang, teman-teman sekalian. Pak polisi dengan anak buahnya, dengan anggotanya, urusan nomor satu adalah trust di antara beliau dan anak buahnya. Trust itu bahasa Arabnya iman. Betul. Terus di mana-mana di maknya saya nekat dan husnudzon dan yakin kepada takdir Allah bahwa Allah memang sudah melaksanakan janjinya bahwa
kalau terjadi keadaan-keadaan di mana banyak orang yang tidak melakukan apa yang harus dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, yang dalam bahasa Arab yartaddu atau murtad orangnya. Murtad itu tidak hanya soal agama, tapi juga soal manajemen dan ketepatan langkah setiap manusia. Allah berjanji bahwa akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai. Satu, aku cintai, jadi Allah mencintai. Kowe bapakmu dipundhut, kuwi mergo kowe dicintai Allah. Ya. Nomor dua, maka engkau juga mencintai Allah. Pasti. Anak-anak milenial ini kan anak-anak umur milenial seanda-anda ini, kecuali sing wis kadung rabi karo wedhus-wedhus lah. Itu anak yang satu kerja lebih keras dibanding bapaknya. Tidak malu untuk mengerjakan hal-hal yang selama sebelumnya dianggap rendah. Misalnya jadi pelayan toko, jadi pegawai rendah, jual kopi, jual opo di perempatan jalan. Anak-anak sekarang lebih belater, lebih egaliter, dan lebih tidak malu untuk mengerjakan asalkan itu baik dan halal. Dan mereka kerja lebih keras, insya Allah Indonesia punya masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan ada sifat-sifat yang lain Anda bisa baca di surat Al-Ma'idah ayat 54. 51-nya sudah berlalu di zaman Ahok dulu. Nah, 54-nya sekarang berlangsung pada anak-anak milenial. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak umur belasan tahun akhir dan awal-awal 20-an, tolong anak itu disuruh, dijogo, diwanti-wanti untuk kerja lebih keras, untuk ibadah lebih khusyuk, dan untuk punya karakter yang lebih utuh dan tidak feodal, tidak priayi. Wanita tandang itu artinya beramal soleh. Beramal soleh itu artinya bukan kue ngekei duit nggo pembangunan masjid apa nggo wong miskin. Nek kue ngekei duit nggo masjid apa membantu orang itu namanya sedekah dan infak. Kalau amal soleh itu adalah Anda bekerja keras dengan baik dan amanah, dengan kesolehan. Kue bisnis dengan soleh, kue jadi pegawai dengan kesolehan, kue nge-grab, ngojek dengan kesolehan. Kue nyambut gaya apa orang masalah? Orang masalah asal orang nyolong, orang menghina wong, orang mateni wong. Tiga itu ya. Dan anak sekarang oleh Allah memang sudah di-set up menjadi anak-anak baru yang luar biasa. Menjadi generasi baru yang insya Allah 10, tidak sampai 10 tahun lagi Anda sudah akan lebih berperan untuk Republik Indonesia. Nah, itu yang kedua, amal soleh. Ya. Tadi saya menjelaskan kepada dia bahwa Allah menawarkan perdagangan yang tadi saya bilang itu dengan cara membeli surga adalah beriman, beramal soleh, berhijrah. Berhijrah itu mencari tempat yang tepat untuk hidupmu, pekerjaan yang tepat untuk hidupmu, ketekunan yang tepat untuk hidupmu. Nah, dia sudah ketemu dengan itunya. Ikingko ono kesulitan sedikit, yaitu bingung milih bojo. Saking bocah yang ganteng terus sugih, terus ku bingung milih cah wedok. Soalnya wong wedok-wedok mesti do ngelamar. Ya gitu, nang dhek iki. Ora ya. Wah, engko jelasnya aku dilamar wong akeh. Nganggo proposal numpuk ngono. Ora maksud aku ngomong ya. Jadi pokoknya beriman, berhijrah, berjihad. Jihad itu artinya Anda nyambut gawe tenan, berusaha tenan, pandang tenan. Jangan dipikir yang namanya agama dan beribadah itu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan dan lain-lain. Yang namanya beribadah kepada Allah adalah kue mencintai lemah nek kue tani, mencintai tanduran nek kue tani, kue mencintai pengayoman nek kue polisi, kue mencintai semua yang harus Anda kerjakan berdasarkan bakat dan kesenanganmu. Nah, itu dikerjakan dengan benar. Maka engkau berarti sedang menjalani apa yang diamanatkan oleh Allah. Karena manusia, orang yang jadi ustadz toh, ustadz isone kan menguruk-nguruki ning burung karuan nyambut gawe yang gitu. Nah, Anda kerja beneran. Misalnya saya penulis, saya menulis terus-menerus. Nanti saya pulang dari sini misalnya jam 3, jam 4 sampai rumah, biar subuh sampai rumah saya langsung ngetik. Saya langsung ngetik sejak dahulu kala. Saya langsung ngetik. Saya sangat rajin kerja.
Saya sangat rajin menyapu dan sampai hari ini saya masih sangat rajin asah-asah piring, gelas, baskom sak pituruti. Aku isih rajin nyapu, aku isih rajin apa liyane. Umbah-umbah. Aku umbah-umbah dhewe pakaian dalam. Maksudku mergo ning perjalanan kan ora mungkin ngumbah iki. Jadi nek njero kan iso dipe. Artinya saya bekerja sebagai orang biasa karena saya tidak pernah mau menjadi orang yang tidak biasa. Aku mau dadi wong gede, aku mau dadi wong sing piye-piye, aku biasa wae sebagaimana manusia biasa. Wong Nabi Muhammad wae geleme mung dadi nabi tapi rakyat jelata. Nek Nabi Ibrahim, nek Nabi Sulaiman, Nabi Daud kuwi nabi ning raja. Nek Nabi Muhammad nabi ning wong biasa, rakyat jelata. Namanya abdan nabiyya. Nah, kalau dia bos manusia yang bos. Nek aku manusia yang manusia, pengabdi yang mengabdi. Karena saya mengabdi maka saya mengabdi, karena saya pengabdi maka saya mengabdi dan seterusnya.